semacam itu dalam kajian-kajian tasawuf memang ada, bahwa pada akhirnya mereka meyakini yang disebut dosa itu dosa hati, dosa pikiran. Sebab bagaimanapun tangan memukul orang atas perintah pikiran kita, yang berdosa pikiran kita. Sebab tangan mah serdadu, yang jadi komandan dan pikiran kita. Jadi sebenarnya dosa itu dosa hati sesungguhnya. Maka kita disuruh untuk mengontrol hati kita ini, yang disebut dengan muraqabah itu mengontrol hati kita. Saya seringkali mengatakan kita melakukan suatu perbuatan yang sama, tetapi kualitasnya berbeda tergantung pikiran kita. Di mana nilai kebaikan itu didapatkan tergantung kepada kualitas pikiran kita. Karena yang membentuk perilaku adalah pikiran kita juga. Nah, makanya kita harus mengontrol pikiran itu dari sejak awal, karena bagaimanapun nanti akan menjadi sebuah perbuatan berasal dari pikiran. Pikiran dikontrol, perbuatan dikontrol, lama-lama menjadi kebiasaan dan sebagainya, seperti itu. Jadi gini, saya ngasih orang, membantu seseorang dengan kualitas pikiran saya yang berbeda. Karena pengemis itu berbau busuk badannya, maka saya segera kasih uang. Allah Maha mengetahui bahwa saya bersegera memberi uang pengemis itu bukan karena saya punya kemanusiaan yang tinggi atas penderitaan orang, tetapi saya hanya ingin menyelamatkan hidung saya. Itu. Kemudian ada lagi orang yang datang meminta bantuan karena dia dulu pernah berjasa kepada saya. Maka ketika uang tidak ada pun saya mencari bisa hutang-hutang sama teman. Karena yang mendorong saya untuk berbuat baik adalah karena saya ingin mengembalikan kebaikan dia. Itu juga pikiran kita berbeda. Akan diberikan reward yang berbeda oleh Tuhan. Kemudian juga pada akhirnya ketika kita menolong orang yang dulu pernah berbuat jahat, itu juga melalui pertempuran dulu. Kita dalam pikiran kita terjadi pertempuran antara kita menyampaikan dendam lama kita atau kita hilangkan dendam itu, kita kasih, kita bantu. Tapi yang jelas bahwa tidak semua orang bisa menolong orang yang dulu menjahati kita, kecuali orang-orang yang berjiwa besar semacam itu. Nah, ketika orang jiwa besar semacam itu, berarti dia sudah bisa mengendalikan pikirannya. Yang sudah ya sudah. Nah, itulah makanya bahwa pikiran-pikiran semacam itu berdosa tidak. Nah, di sini kalau kita melihatnya ukurannya fikih hukum Islam, itu tidak ada dosa pikiran. Dosa itu dosa action. Kriminal ya sudah menjadi tindakan membunuh, mencuri. Tapi kalau dalam pikiran itu belum tersebut sebagai suatu perbuatan dosa. Tetapi nyatanya seringkali membuat hidup kita tidak nyaman, kita menderita, malah justru karena pikiran-pikiran kita. Pikiran kita berselancar kemana-mana, menghayali istri tetangga, menghayali ini segala macam. Seperti internet aja kita berselancar. Kalau kita banyak ke situs-situs yang nggak benar kan bisa masukkan virus. Jadi pikiran sendiri juga bisa membawa virus-virus yang buruk terhadap diri kita sendiri. Makanya oleh karena itu, maka sejak awal setiap amal perbuatan dalam agama Islam itu diwajibkan niat. Artinya kita harus titik tolak kita benar dalam pikiran. Namanya niat. Makanya setiap segala sesuatu itu harus dimulai dengan niat. Orang mau salat ya, orang mengatakan usalli fardhu subahi, saya niat akan melakukan salat subuh. Itu penting sekali dalam niat itu. Minimal paling tidak dengan niat kita ucapkan itu mensugesti diri kita sendiri, self suggestion pada kita sendiri bahwa saya mau benar loh ini. Itu penting sekali. Karena bagaimanapun semua ucapan kita sebelum mensugesti orang lain itu mensugesti diri kita sendiri. Sama-sama itu.